Baik anak-anak, kita lanjutkan pertemuan kita hari ini. Ibu kasih judul Daun Ajaib karena daun-daun ini menginspirasi orang-orang pintar, para ilmuwan untuk digunakan alat-alat yang membantu kebutuhan manusia. Baik, kita mulai. Teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Yang pertama adalah panel surya atau disebut dengan solar cell. Alat ini dapat mengubah energi surya matahari menjadi energi listrik. Nah nih, panel surya memanfaatkan energi matahari karena matahari energi yang paling banyak melimpah di alam ini yang kita tidak usah membelinya. Yang Allah berikan ke Indonesia khususnya karena kita berada di Katulistiwa. Ya. Dan matahari ini adalah energi yang ramah lingkungan. Nah, anak bisa lihat di sini panel-panel suryanya ini yang dibuat ya tidak memerlukan bahan bakar dan sangat ramah dengan lingkungan. Nah, panel surya itu sebelumnya melihat dari reaksi pengubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam proses fotosintesis. Nah ini, jadi para ilmuwan itu mengamati daun-daun itu berfotosintesis pada siang hari, dipelajari, kemudian dikembangkan menjadi energi kimia. Ya, ini menjadi energi ATP, energi kimia ini. Nah, saat daun terkena sinar matahari, klorofil akan menyerap energi cahaya. Elektron pada klorofil akan bergerak yang menyebabkan muatan positif ikut bergabung. Muatan positif ini bergerak menuju kompleks enzim yang berfungsi menghasilkan ATP dan NADP. NADPA. Energi ini selanjutnya digunakan untuk mengubah CO2 menjadi glukosa. Jadi ini anak-anak secara garis besarnya, energi matahari ini dimanfaatkan pada panel surya, ya, karena terjadi perubahan-perubahan tadi, elektron-elektronnya akan mengalir, kemudian berubah bisa menjadi arus listrik sehingga bisa menyala. Nah, di sini ada, jika dicermati yang namanya daun ivy itu selalu menghadap ke arah datangnya sinar matahari. Maka dari itu, para ilmuwan mengembangkan, menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan pembangkit listrik. Dari daun ivy ini bagaimana? Sehingga di rumah-rumah ini ditanamin daun ivy semua, tetapi nanti digunakan energinya untuk keperluan kita semua. Nah, mereka yang menggunakannya. Jadi dari daun, makanya Ibu kasih judul daun ajaib. Maksudnya bisa menginspirasi para ilmuwan untuk menemukan hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia, yang ramah lingkungan. Kemudian yang kedua adalah sensor cahaya, sama. Lampu jalanan mampu menyala dan mati sendiri secara otomatis karena dilengkapi oleh fotoresistor atau LDR dan saklar pengatur on dan off, mati nyala. Fotoresistor ini merupakan resistor atau hambatan listrik yang dapat diubah nilainya sehingga jika terkena sinar matahari, hambatannya akan berkurang dan dapat menghantarkan listrik. Nah, anak-anak bisa dilihat ini, berarti kalau menyala ini dalam keadaan malam hari. Saat menjelang pagi, sinar matahari akan mengenai fotoresistor, menyebabkan listrik mengalir menuju saklar. Aktifnya saklar ini akan menyebabkan aliran listrik utama mati. Jadi kalau pagi hari dia akan mati. Dan kalau siang hari mati sampai nanti menjelang sore, sore hari akan menyala kembali. Karena apa? Saklarnya dalam kondisi on, akan menyala.
karena sudah tidak ada matahari secara otomatis. LDR karena sentuhan light dependent resistor, ya. Nah, dari mana inspirasinya ini? Inspirasi ini didapat ilmuwan setelah mengamati hidupnya tumbuhan kaktus. Ya, nah ini tumbuhan yang menginspirasi sensor cahaya adalah tumbuhan kaktus. Jadi, ketika stomatanya membuka dan ketika stomatanya menutup. Nah, itulah jadi bisa digunakan saat malam hari dan saat siang hari. Yang ketiga, lapisan pelindung dan pengkilap. Anak-anak kalau tahu daun talas, nah, daun talas itu adalah daun yang bersih karena selalu dilapisi oleh lapisan lilin. Nah, pada lapisan daun talas terdapat lapisan yang sangat tebal yang disebut kutikula. Kutikula ini tersusun atas senyawa lipid yang berupa lilin dan polimer hidrokarbon. Sifat kedua senyawa ini tidak suka air, sehingga jika air mengenainya maka tidak akan basah. Selain itu, juga mencegah menempelnya debu atau kotoran lain, sehingga akan kelihatan bersih selalu. Jadi daun talas itu kelihatannya bersih selalu. Ini akan menginspirasi. Nah, inspirasi dari daun talas ini apa itu mobil, ya, mobil yang telah dilapisi dengan lapisan lilin tadi, dia tidak, debunya tidak menempel. Berikutnya alat pemurnian air. Alat pemurnian air ini terinspirasi oleh tanaman enceng gondok. Jadi enceng gondok itu bagaimana dia berada di atas di dalam air, kemudian bisa hidup dengan bagus gitu. Ilmuwan menelitinya. Kemudian dilihat bagaimana akar-akarnya, ternyata akar-akarnya itu sangat kecil, pori-porinya, kapilaritasnya, sehingga meresapnya air ke atas itu sangat teratur sekali. Nah, ini menginspirasi para ilmuwan membuat alat untuk pemurnian air. Nah, ini yaitu aquaporin namanya, ya. Inspirasinya dari tumbuhan enceng gondok, ya. Inilah yang dapat Ibu sampaikan, inspirasi dari daun ajaib. Jadi anak-anak bersyukur kepada Allah, kebesaran Tuhan yang selalu ada di dunia, diberikan ini lewat daun pun menginspirasi manusia untuk kebutuhan kita. Ya, jadi jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Anak-anak Ibu semua, sampai bertemu kembali. Selalu teriring doa. Anak-anak sukses selalu. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Terima kasih.